Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur konco-konco satu tanah air Indonesia dan yang ada di seluruh pelosok dunia. Berjumpa kembali di Widijo Channel. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, ketentraman lahir batin dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, seperti biasa kita di suatu pertemuan yang sangat indah hari ini, tetap dengan suatu tujuan, yaitu kita belajar bersama dalam filosofi alam, dan kita belajar dari filosofi yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa memahami berbagai macam kata atau kalimat ungkapan sehingga bisa menjadi pelajaran buat kita, sehingga bisa menjadi pegangan hidup buat kita tentunya. Di kesempatan saat ini kita masih dengan irama-irama malam ya, karena biasa kalau malam hari ini kita bisa penuh dengan yang namanya perenungan-perenungan. Untuk video saat ini kita akan belajar sinau bareng tentang suatu ungkapan atau filosofi yang ada di sebuah lagu, dan lagu ini sangat populer terutama di Indonesia atau di suku Jawa ya. Lagu itu adalah lagu Lir Ilir. Lagu Lir Ilir ini adalah ciptaan seorang tokoh besar. Beliau adalah salah satu tokoh besar, yaitu salah satu Wali Songo, Sunan Kalijogo, tokoh yang mengajarkan berbagai macam ilmu kawaruh dan pemahaman tentang ketuhanan, tentang kehidupan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan seni, yaitu seni musik atau tembang ya. Dan salah satu tembang yang sangat populer yaitu tembang Dolanan Ilir-Ilir. Walaupun tembang dolanan ini adalah suatu tembang yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak, tapi dalam tembang ini kalau kita mau memahaminya, banyak sekali arti dan maknanya ya. Nanti kita pelajari bersama supaya kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran di dalamnya. Ada pelajaran apa di dalamnya? Karena di dalam suatu seni, dengan seni hidup itu akan menjadi indah, seperti itu ya. Siapa tahu dengan pemahaman-pemahaman seperti ini kita bisa lebih paham lagi tentang suatu pelajaran hidup ya. Kalau di tembang Lir Ilir ini kalimat pertama yaitu ilir-ilir. Ilir-ilir itu maksudnya adalah suatu ungkapan yang berarti, artinya adalah bangunlah, bangunlah gitu ya. Artinya adalah suatu semangat supaya kita itu bisa bangkit dari sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi. Kalimatnya adalah ilir-ilir tandure wis sumilir, bahwa bangunlah, bangunlah. Tanamannya sudah mulai menghijau. Di sini tanaman ini diibaratkan adalah ibaratnya adalah suatu kelompok atau manusia yang mulai tumbuh atau mulai berpikir baru, sehingga ada semangat baru supaya kita bisa bangkit dari kehidupan kita, sehingga kita bisa memulai sesuatu yang baru. Dan selanjutnya tembang itu adalah Lir Ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, sudah begitu menghijau, atau sudah waktunya kita itu memang untuk melakukan sesuatu yang baru ya. Tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Ya, ini adalah suatu ibarat yang mengatakan bahwa ibaratnya adalah suatu pengantin baru. Kalau kita memahami suatu pengantin baru itu adalah ini yang sudah pernah mengalami yang namanya pengantin baru ya. Pengantin baru itu adalah biasanya punya
suatu yang baru, semangat baru, keindahan baru. Sehingga ini adalah awal yang indah untuk memulai suatu yang baru yang lebih indah lagi. Cah angon, peneken bilimbing kui. Nah, di sini mengibaratkan cah angon itu adalah yang bermakna adalah anak gembala ya, mengembala kerbau, mengembala kambing seperti itu. Cah angon ini ibaratnya adalah seorang pemimpin yang bisa memimpin dirinya untuk menata kembali tatanan yang lebih baik. Peneken blimbing kui, maksudnya peneken adalah panjatlah pohon blimbing. Nah, kalau kita bisa mengungkap yang namanya pohon blimbing itu adalah suatu pohon yang kalau kita lihat buah blimbing itu kan ada buahnya, itu ada suatu bagian-bagian yang terbagi dari 5 garis gitu ya. 5 ini adalah mengibaratkan kalau dalam pelajaran Islam itu bisa mengibaratkan rukun Islam yang 5 dan juga mengibaratkan sholat 5 waktu. Kalau dalam suatu pelajaran kawruh Jawa atau pemahaman diri, 5 ini adalah sedulur papat limo pancer. Kenapa? Cah angon ini diajak untuk atau diminta untuk memanjat satu blimbing, karena kalimat selanjutnya adalah lunyu-lunyu penekan, walaupun susah, walaupun sulit, panjatlah buah blimbing itu. Ibaratnya walaupun susah, walaupun sulit, kita diminta agar berjuang untuk mewujudkan yang namanya kalau dalam suatu pelajaran Islam, yaitu untuk menjalankan 5 rukun Islam dan sholat 5 waktu. Kalau dalam pelajaran Jawa, supaya kita memahami diri dari memahami yang namanya sedulur papat limo pancer, mutmainah, amarah, supiah, alwamah, dan pancernya itu adalah sukma kita untuk menghadap sang ilahi Robi. Nah, kenapa kita diminta untuk belajar itu? Karena dalam kalimat selanjutnya, peneken blimbing kui, lunyu-lunyu peneken. Lunyu-lunyu itu maksudnya walaupun susah, walaupun sulit, panjatlah. Untuk apa? Kanggo mbasuh dodotiro. Dodotiro itu adalah baju. Kalau orang dulu anak-anak yang zaman dulu itu memakai baju segini ya, setinggi dada, yang namanya adalah dodot. Dan itu adalah suatu pakaian dulu yang dipakai anak-anak, sehingga beliau ini menciptakan lagu Dodotiro, itu maksudnya adalah suatu pakaian. Nah, Dodotiro kumitir bedahing pinggir. Dodotiro itu adalah ibaratnya pakaian. Pakaian itu ibaratnya adalah suatu hal yang dimiliki manusia, suatu perbuatan, suatu sikap, suatu sifat. Kenapa diibaratkan pakaian? Karena dalam suatu ungkapan ini ibaratnya karena kita diminta untuk memperhatikan yang namanya karakter kita, untuk belajar untuk memahami diri kita, dan karakter, sifat, dan perbuatan itu diibaratkan adalah baju. Dan selanjutnya adalah dondomono jelumatono kanggo sibo mengkusuri. Nah, ini maksudnya dondomono ini adalah jahitlah, jelumatono ini adalah benailah, kanggo sibo mengkusuri. Nah, sibo itu adalah menghadap nanti sore. Maksudnya menghadap nanti sore itu adalah ketika kita pada ujung yang namanya setiap manusia itu akan mengalami yang namanya kematian atau kembali ke alam, sehingga yang diibaratkan sibo mengkusuri itu adalah menghadap ilahi Robi, menghadap sang pencipta, sehingga kita ketika menghadap itu pakaian kita itu sudah benar-benar bagus. Kita punya karakter, punya sifat, dan perbuatan yang bagus. Seperti itu ya maksudnya.
ketika kita punya suatu kesempatan, bulan yang terang ini adalah ketika kita suatu kesempatan yang luar biasa dan kesempatan yang sangat luas, sangat lebar, tentunya seperti itu supaya kita punya suatu kemauan atau niat yang kuat untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri yang ada dalam diri kita ya. Mumpung jembar kalangane. Nah, ini mumpung kita punya satu kesempatan. Ya surah oh surah iyo. Ayo, berkatalah iya dan semangat untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Nah, suatu sekilas tentang arti tembang ilir-ilir ya. Tembang ilir-ilir itu adalah suatu tembang dolanan anak-anak yang kalau kita menyimpulkan bahwa supaya kita itu bisa punya semangat baru untuk memperbaiki sifat dan karakter juga perbuatan kita, sehingga kita ketika akan melakukan titik akhir perjalanan hidup kita punya suatu kebaikan, suatu punya sifat yang baik, sehingga kita bisa menghadap atau kembali kepada ilahi Robi dengan suatu yang lebih baik lagi.